محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bisa hadir di majelis ilmu yang kita berharap asa an yaj'alana mubarakan aynama kunna. Semoga Allah menjadikan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dimanapun kita berada. Wa an yaj'alana mimman idza u'tiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza adnaba istaghfar. Dan juga semoga kita termasuk dari kalangan hamba-hamba Allah yang ketika mendapatkan nikmat maka kita bersyukur. Ketika mendapatkan ujian kita bersabar. Ketika melakukan dosa-dosa dan kesalahan kita segera beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada hari ini insya Allah kita akan mendiskusikan bukan sesuatu yang baru, ya, tapi ini hal yang perlu untuk kita murojaah tentang adab dan sunnah-sunnah puasa. Eh, di antara perkara yang disunnahkan, yang ini juga sudah maklum bagi kita, adalah makan sahur. Ya, dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu dapat ada keberkahan. Juga dikatakan di dalam hadis yang sahih, ya, dalam riwayat Ibnu Hibban, sebagian ulama menghukuminya derajatnya hasan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Ya, apa maksud salawatnya Allah kepada hambanya? Sana'uhu fil mala'il a'la. Allah memuji-muji hamba tersebut di kalangan para malaikat. Ya, jadi itu makna daripada sahurnya Allah, makna daripada salawatnya Allah kepada hambanya. Adapun makna salawat malaikat kepada hamba-hamba Allah, artinya adalah du'a'uhu wastighfaruhu lahu. Yaitu malaikat mendoakan kita, malaikat memohonkan ampunan kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Begitu juga yang disunnahkan adalah takhirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Ya, jadi misalnya setengah jam sebelum adzan subuh, nah itu waktu yang paling afdol untuk makan sahur. Kalau untuk makan butuh berapa menit, Pak? 10 menit. 10 menit kayaknya udah selesai ya kan satu piring. Ya, ya bisalah sambil antum minum teh, makan kurma, ngopi, ya kan? Antara 30 menit sebelum azan subuh. Karena dikatakan juga di dalam sebuah hadis bahwa jarak antara makan sahurnya Nabi dengan azan subuh adalah qadra khamsina ayatan. Sekitar membaca 50 ayat. Nah, itu dalam riwayat Al-Imam Bukhari. Berikutnya, di antara hal yang disunnahkan adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan buka puasa. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih disebutkan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Senantiasa manusia diliputi kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi begitu terdengar azan, begitu terdengar bunyi sirine, langsung bismillah makan kurma. Ya, rutab atau tamar. Setelah itu minum air putih. Baru baca doa zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah.
Atau doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini juga disebutkan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Salih Al-Fauzan, ya, hafizahullahu taala. Walaupun ada sebagian ulama yang mendhaifkan lafaz doa Allahumma laka sumtu, tapi yang lainnya lita'addudi turuqihi, karena banyak jalur periwayatannya naik menjadi hasan li ghairihi. Sehingga tidak perlu kita salahkan jika ada orang-orang yang membaca doa itu, ya. Tapi eh, ana lebih condong kepada pendapat yang menguatkan doa dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu, ya, wa thabatal ajru insyaallah. Wa yusannu an yuftira as-saim qabla an yusalli al-maghriba. Dan disunnahkan seseorang berbuka duluan, berbuka dahulu sebelum salat maghrib. Ya. Wa an yuftira ala rutabat. Fa illam takun fa ala tamarat. Hendaknya dia berbuka dengan memakan kurma rutab. Rutab ini kurma yang gimana Pak modelnya? Yang basah, setengah matang, ya. Kurma muda lah ya. Kurma muda atau setengah matang. Kalau tamar dia yang sudah, ya ini banyak macam-macam kurma ini. Anak nggak ngerti. Ada kurma ajwa, ada kurma kholas, ada yang paling sering ke Indonesia itu sukari ya. Ah, sukari. Hah? Iya, sukari. Mudah Pak sekarang. Ya, kurma sukari. Ada lagi kurma apa Pak? Hah? Syafawi. Yang panjang itu segini besarnya. Kan ada itu yang model. Itu apa nama kurma? Maj Majdol. Masya Allah. Jadi banyak jenis-jenisnya ya. Jadi intinya yang dapat pahala sunnahnya plus dapat pahala sunnah berbuka dengan kurma. Kemudian kalau tidak ada jenis-jenis kurma tadi, maka ganti dengan air putih. Ya, itulah boleh berbuka dengan apa saja. Tapi kalau dia berbuka dengan ini, kurma atau air putih, dia mendapatkan plus pahala yang berlebih. Pahala sunnah mengikuti, mencontoh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fa'ilam takun hasawatin min ma. Ya, jadi kalau tidak dapat kurma, Nabi meneguk air putih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kemudian ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum. Di antara adab dan sunnah yang perlu untuk kita pahami, as-saimu la turaddu da'watuhu. Orang yang berpuasa tidak ditolak doanya atau doanya mustajab. Masya Allah, ahlan. Abu Amr, Masya Allah. Umrah mabrurah ya. Jadi orang yang berpuasa doanya mustajab. Sejak kapan? Kata Syekh Abdul Salam Asy-Syuair ketika menjelaskan doa seorang yang berpuasa itu mustajab. Itu bukan di akhir mau buka saja, tidak. Sepanjang hari. Mulai dari terbit fajar sampai sebelum terbenam matahari, kita perbanyak doa. Itu waktu yang mustajab. Itu saat yang mustajab. Kan ada doa ini mustajab karena tempatnya. Seperti ketika Bapak sedang di mana? Di Raudhah, ya sahih. Tempat itu mustajab. Ada juga yang menyebutkan ketika kita di tanah haram. Itu doa-doa kita mustajab. Ya, karena tempatnya. Ketika di Al-Aqsa misalnya. Itu doa mustajab. Ada doa itu mustajab karena waktunya. Sepertiga malam terakhir, ya dari jam 2 sampai subuh, itu doa mustajab di situ. Termasuklah ini karena waktunya, karena keadaan ketika seorang berpuasa, maka doa-doanya mustajab. Tapi Ustadz, kenapa belum kunjung dikabulkan doa saya? Ah, padahal sudah doa minta ini ketika dalam keadaan berpuasa, musafir, mungkin kita
masih melakukan sesuatu yang dapat menghalangi doa-doa itu. Apa itu misalnya? Masih bercampur usaha kita dari kita memperoleh nafkah dari hal-hal yang syubhat misalnya. Sehingga halang doa itu mustajab. Seperti kan ada itu di hadis Arba'in Nawawiyah, ada seorang musafir ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila samai faqala ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ini udah banyak terkumpul sebab-sebab terkabulnya doa bagi dia. Dia musafir, ya. Kemudian dia mengangkat tangan. Doa dengan mengangkat tangan ini lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Kemudian dia menghadirkan hati sampai dia terisak mengatakan ya Rab, ya Rab. Apakah doanya mustajab? Ternyata tidak. Karena apa sebabnya? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Sementara dia makan bercampur dengan yang haram. Bukan berarti dia makan yang haram li dzatihi, tapi haram li ghairihi, bersumber mungkin nafkah dari yang haram, bercampur dengan yang syubhat. Dia kasih anak istrinya dari hasil judol misalnya, bercampur. Begitu juga memberi minum dari yang haram. Ya. Ayam kampung itu halal. Tapi kalau ayam tetangga kita ambil, haram li ghairihi. Haram karena sebab yang lain. Nah, jangan pula ketika ada ayam, nggak ada yang punya, rezeki anak soleh, nggak bisa. Nggak punya kita, jangan diambil. Ya. Nah, jadi kadang-kadang itu yang menyebabkan doa itu akhirnya belum kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghudhiya bil haram, dan dia juga dinafkahi dari cara yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doanya? Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, seseorang yang berdoa dia akan mendapatkan salah satu dari tiga keadaan. Pertama, doanya langsung dikabulkan oleh Allah segera di dunia ini. Yang kedua, Allah tangguhkan doa itu nanti diberikan di akhirat. Jadi husnuzon saja antum. Ya Allah, saya minta begini, begini, begini. Belum sampai sekarang belum Allah kabulkan, mungkin diberikan nanti di akhirat. Atau salah satu yang ketiga alternatifnya, Allah selamatkan kita dari musibah yang setimpal dengan doa kita itu. Misalnya si fulan minta, ya Allah saya minta gaji berapa? 10.000 real. Saya minta uang 100 juta ya Allah. Sampai sekarang belum diberikan. Tapi ternyata ada satu momen di mana kita diselamatkan dari musibah. Hampir saja ketabrak waktu nyebrang. Kalau seandainya ini ketabrak, mungkin biaya perobatannya sampai 100 juta. Cuman ini jarang kita sadari. Anak kita diselamatkan dari musibah. Yang kalau seandainya dia terkena musibah ini, biaya perobatannya sampai 100 juta. Tapi ini jarang kita sadari. Intinya, jangan pernah bosan untuk berdoa. Bahkan Imam Ahmad minta kepada Allah hal-hal yang kita anggap sepele. Dia mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, adab dan sunnah yang kelima itu adalah seorang yang berpuasa doanya itu mustajab. Nabi katakan di dalam sebuah hadis, "Salasu da'awatin la turad." Hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam As-Sunan. Ada tiga doa yang tidak akan ditolak. Da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Wa da'watus shaim, dan doa orang yang berpuasa. Wa da'watul musafir, doa seorang musafir. Ya, jadi Masya Allah, terkadang tiga hal ini terkumpul bagi kita. Doa orang tua. Ini kata para ulama, atas anaknya atau untuk anaknya. Ala atau li. Kalau ala itu kebinasaan. Da'wat da'a ala, itu kan dia fiilnya da'a yad'u. Kalau kita dapati di dalam hadis atau dalam Al-Quran, da'a ala, itu artinya mendoakan yang buruk. Tapi kalau da'a li, itu mendoakan yang baik.
Jadi ada pasangannya masing-masing. Kalau misalnya si fulan mengatakan kepada temannya, ana da'autu alaika. Itu berarti mendoakan yang buruk atasmu. Da'a'ala. Tapi kalau dia bilang, ana da'autu ilaika, ana mendoakan yang baik untukmu. Jangan salah-salah. Sesat nanti orang Arab menunggu. Ya kan? Da'a ilah, itu yang baik. Nah, dua-duanya ini jamaah sekalian itu mustajab. Doa orang tua. Untuk anaknya kah? Atau atas anaknya itu mustajab. Maka ucapkanlah yang baik-baik. Antum di sini sebagai orang tua. Antum di sini sebagai shaim yang berpuasa. Kadang-kadang juga antum sebagai musafir. Terkumpul tiga hal itu. Perbanyak doa. Dan minta kepada Allah hal-hal yang detail. Ya Allah, anak saya yang pertama, ya Allah, yang bernama si Fulan. Jadikan dia seorang yang menghafal Al-Quran. Seorang hafiz Al-Quran. Anak saya yang kedua yang bernama si Fulanah, ya Allah. Jadikan dia seorang anak yang menjaga auratnya, yang patuh sama orang tuanya. Sebutkan nama anak-anak kita. Tidak masalah. Artinya apa, Pak? Alahu fit doa. Kalau bahasa kita itu, merengek kita kepada Allah dalam doa. Karena kalau kita merengek, meminta kepada Allah, Allah senang. Nah, jadi perbanyak doa. Ketika kita sedang berpuasa, dan antum, kita semua di sini posisinya sebagai orang tua, sebagai ayah, doakan yang baik-baik untuk keluarga kita. Doakan yang baik-baik untuk anak kita. Dan Allah tidak pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Masya Allah. Ya, kan ada hadis yang mengatakan bahwa eh, doa yang dilakukan seorang hamba kepada Allah ini, apabila dia mengangkat tangan, maka Allah tidak akan meninggalkan hamba tersebut dalam keadaan kosong. Ya, apabila seorang berdoa mengangkat tangannya. Jadi boleh kita seperti ini, boleh seperti ini juga, boleh lebih tinggi. Nabi ketika perang Badar itu di malam harinya, Nabi mengangkat tangan lebih tinggi, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya doanya Rasulullah itu mustajab. Termasuk beliau mendoakan agar ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Didoakan sama Nabi, akhirnya ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Itu. Begitu juga doa orang yang berpuasa dan doa seorang yang musafir. Ini mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun pada akhirnya juga Allah yang paling memahami dan mengerti mana yang terbaik untuk hamba tersebut. Ada orang minta supaya kaya raya, jabatannya tinggi, minta dari awal dia minta menjadi apa misalnya, menjadi gubernur, sampai sekarang nggak jadi. Karena Allah tahu si fulan ini, kalau dia jadi gubernur, ini nggak baik bagi dia. Si fulan ini kalau banyak hartanya, kalau terlalu banyak hartanya, nggak baik sama dia. Bakalan masbuk ini sholat 5 waktu nanti. Jadi nggak dikasih. Si fulan ini kalau banyak kendaraannya, maka nanti dia lebih lalai. Cuman kan ada kisah yang sering disampaikan itu di acara-acara. Tapi itu kisahnya dusta, nggak benar. Kan ada katanya sahabat, siapa nama sahabat itu? Awalnya dia fakir, kemudian dapat harta, suruh, hah? Sa'labah, sahih. Itu nggak benar, Pak. Itu kisah dusta. Itu Sa'labah adalah sahabat yang mulia. Ya, jadi tidak benar dia gara-gara ngangon kambing akhirnya masbuk, nambah lagi kambingnya, nambah lagi ternaknya, akhirnya nggak sholat di masjid. Ini fitnah kepada Sa'labah. Beliau adalah sahabat yang mulia, yang menjaga ibadahnya dan juga menjaga sholatnya. Ya, kalau anda tidak salah, beliau juga salah satu sahabat yang ikut di perang Badar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi bahwa orang-orang yang ikut di perang Badar itu dijamin bahwa mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak benar kalau Sa'labah itu difitnah seperti itu. Tapi ini kisahnya masyhur ini.
Ketika acara Isra Mi'raj dan Maulidan disampaikan. Jangan seperti itu. Besok subuhnya yang datang cuman salat ke masjid tetap itu-itu aja. Nah, jadi tidak benar kalau Sa'labah itu lalai dari ibadahnya dikarenakan ngangon kambing. Ya, Allahu a'lam. Yusannu an yaqul as-sa'imu 'inda fitrihi ma ja'a fi hadits Ibnu Umar. Dan disunahkan juga bagi orang yang eh, hendak berbuka puasa membaca doa. Ya, dhahabaz zama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Di antara yang disunahkan jamaah sekalian adalah, dan ini pahalanya berlipat ganda khusus di bulan Ramadan, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar, dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman." Jadi yang ketujuh sunnahnya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Coba perbanyak jenis kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Ya, banyak-banyak tilawahnya, banyak-banyak sedekahnya, ya, banyak-banyak kalau bisa apa? Ikut sholat jenazah. Di mana di sini tempat antum yang sering sholat jenazah? Siapa yang dekat situ, Pak? Bapak dekat? Masya Allah. Hampir tiap hari ada ya? Masya Allah. Beruntung itu orang yang setiap hari bisa melaksanakan sholat jenazah. Masya Allah. Karena di sini berbeda ya. Dia harus ada masjid khusus yang ditentukan untuk menyolatkan jenazah. Sama dengan orang-orang yang meninggal ketika umroh. Posisinya di mana? Biasanya itu disolatkan di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Dan biasanya jenazah-jenazah penduduk sekitar Masjid Nabawi dan sekitar Makkah itu juga diantar ke Masjidil Haram. Masya Allah. Kan ada hadis yang mengatakan apabila ada jenazah yang disolatkan lebih dari 40 orang, dalam satu riwayat lain 100 orang, yang mana mereka ini bertauhid dengan tauhid yang benar, ini menjadi syafaat bagi si mayit. Jadi makna syafaatnya bisa dia diringankan dari azab kubur. Ya, itu dia. Kata Nabi, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar mengatakan, qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Qala faman tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah, menjenguk fardu kifayah, melaksanakan fardu kifayah, jenazah. Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Qala faman at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberi makan orang miskin, bersedekah? Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Faman ada minkum maridan al-yawm. Ya, paman ada minkumul yauma maridon. Siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit hari ini? Faqala Abu Bakar, ana. Ya, maka Nabi katakan, majtama'na fi fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah terkumpul amal-amal kebaikan ini pada seseorang terkecuali dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Makanya Pak, Abu Bakar As-Siddiq dipanggil dari seluruh pintu surga. Ada nama dia di seluruh pintu surga. Berapa pintu surga? 8. Ada nama Abu Bakar di situ semuanya. Kita satu aja udah, Masya Allah kan. Nah, kita langganan di Mat'am, bukan Jannah. Mat'am sampai tahu dia petugasnya. Oh, si pula Indonesia. Nah, ya. Ini pintu surga, Masya Allah. Ada semuanya. Makanya Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq yang membenarkan, juga sebagai As-Sabbaq, orang yang senantiasa terdahulu melakukan kebaikan. Sehingga di dalam satu muhadarahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar menyebutkan satu riwayat. Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia, malat bihinna imanu Abi Bakrin. Yang paling berat tuh imannya Abu Bakar.
Jadi diletakkan di sini iman Abu Bakar di satu neraca. Diletakkan di sini iman manusia selain para nabi ya, selain para nabi. Di sini. Di sini imannya Ashabul Kahfi, siapa lagi? Luqmanul Hakim, Dzulqarnain siapa? Alu Imran, yang bukan nabi. Orang-orang salih itu terkenal di sini. Al-Hawariyun yang menolong Nabi Isa, ya. Siapa lagi? Nah, di sini diletak iman Abu Bakar. Yang paling berat tuh imannya Abu Bakar. Masya Allah. Ngalahin orang-orang salih sebelum kita. Ya. Ashabul Ukhdud. Bukan ngudut ya, salah-salah. Jangan salah tuh. Ashabul Ukhdud. Ya, orang yang meninggal 20.000 manusia meninggal dibakar di parit gara-gara mereka tidak mau mempertuhankan raja, akhirnya dibakar. Pendapat yang lebih sahih, Ashabul Ukhdud ini di zaman Nabi Isa. Setelah wafat Nabi Isa, generasi berikutnya ada seorang raja mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Siapa saja yang tidak mau menyembah dia, maka dimasukkanlah ke dalam parit, dibuat api, lalu dimasukkan satu persatu. Sampai 20.000 manusia dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Yang terakhir itulah wanita yang memiliki bayi. Yang bayinya itu bisa bicara. Ketika si wanita hendak melompat ke dalam parit yang berapi-api itu, dia ragu, dia takut kepada anaknya. Sehingga bayinya bisa berbicara atas takdir Allah. Dia katakan, "Isbiri ya ummah fa innaki ala haqqin." Bersabarlah engkau wahai ibuku yang tercinta. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ya, jadi ini jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan. Baik, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.